Ya, di sini salah satu fungsi manajemen yang pertama dan utama adalah perencanaan. Nah, sedangkan fungsi manajemen keuangan yang pertama dan utama adalah perencanaan keuangan. Sehingga penganggaran merupakan perencanaan. Nah, oleh karena penganggaran merupakan perencanaan keuangan, sedangkan salah satu fungsi manajemen keuangan adalah perencanaan keuangan, maka penganggaran merupakan salah satu bagian dari manajemen keuangan. Oke. Untuk hubungan penganggaran dengan manajemen keuangan sudah bisa dimengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Oh iya, nggak apa-apa. Tadi dari tadi saya lihat offline terus. Kayaknya berusaha masuk tapi nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Tujuan dan manfaat anggaran. Di sini tujuan anggaran itu seperti yang ada pada halaman 1.23. Ada 5 ya. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Kemudian mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Kemudian yang D, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat, kemudian menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan manfaat dan kelemahan anggaran, di sini yang pertama itu segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Ini termasuk manfaat atau kelemahan? Kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Apakah ini termasuk kelemahan atau manfaat dari anggaran? Ada yang bisa jawab? Oke, yang kedua, alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai, kemudian memotivasi pegawai, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu sebagai sumber daya, kemudian alat pendidikan bagi para manajer. Semua itu adalah manfaat ya, manfaat dari anggaran. Sedangkan kelemahan dari anggaran itu adalah anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Oke. Sedangkan yang kedua, menyusun anggaran itu kan harus cermat. Ya. Karena harus cermat, itu pasti kita memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit. Sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga,
Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Jadi membuat anggaran itu ada manfaat dan kelemahannya. Karena kita harus cermat dalam membuat anggaran, ternyata kecermatan itu ada efek sampingnya. Yang pertama tadi butuh waktu, ya kan? Kalau kita menghitung sesuatu kan harus teliti. Nah, ketelitian itu kan butuh waktu, kemudian tenaga itu kan juga terkuras untuk mengerjakan anggaran supaya anggaran tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan. Oke. Nah, kemudian kita ke kegiatan belajar 2. Di sini kegiatan belajar 2 itu mengenai fungsi dan macam anggaran. Anggaran itu adalah alat, ya kan? Kenapa alat? Karena kalau anggarannya sudah bagus, tetapi nanti yang menggunakan tidak bagus, maka akan menjadi tidak bagus. Ya. Kemudian anggaran itu memiliki fungsi yang sama dengan manajemen. Apa aja tadi fungsi dari manajemen? Apa Mbak Ari? Ayo, fungsi dari manajemen tadi apa? Ada yang bisa? Ada 3 fungsinya. Terdiri dari apa aja? Anggaran itu memiliki fungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Di halaman 1.29, Mbak. Nah, kenapa anggaran mempunyai fungsi yang sama dengan manajemen? Karena anggaran itu fungsinya sebagai alat manajemen dalam melaksanakan fungsinya. Ya, bisa dilihat di PPT. Di sini setelah perencanaan itu baru pelaksanaan. Kemudian setelah dilaksanakan itu harus diawasi, dievaluasi apakah sudah sesuai atau tidak, sehingga nanti ada umpan baliknya. Dan untuk perencanaan menuju pelaksanaan itu umpan maju, karena kan dia memberi petunjuk kira-kira nanti setelah rencana seperti ini apa aja yang perlu dilaksanakan. Oke. Nah, anggaran sebagai alat perencanaan itu harus memperhatikan hubungan anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya. Misalnya antara anggaran beban distribusi barang yang dijual dengan anggaran barang yang dijual. Apakah peningkatan anggaran beban distribusi diikuti dengan peningkatan anggaran barang yang dijual? Jadi ini berhubungan ya. Jadi nggak bisa hanya dilihat dari satu anggaran saja. Harus dilihat juga anggaran lainnya, sehingga harus kita bisa menemukan perencanaan yang seimbang bagi anggaran yang lainnya. Kemudian perencanaan dana yang tersedia harus seefisien mungkin, ya Mbak Ari, benar.